Diusahakan sabunnya juga harus tepat ya, jadi biar nggak boros. Ini cukup segini udah cukup tuh. Ya, kecuali mau mandiin 1 RW mungkin ya, habis 1 botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mesin HL. Di kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu produk dari mesin HL, yaitu mesin jet cleaner atau mesin high pressure atau pada umumnya disebut mesin semprot air. Nah, mesin ini biasa digunakan untuk melakukan pembersihan pada kendaraan atau perkarangan rumah dari lumut atau kegiatan lainnya yang menggunakan kekuatan air. Mesin ini adalah KL 2500 dengan desain terbaru. Nah, seperti yang diketahui, mesin KL 2500 merupakan salah satu best seller dari mesin HL atau produk yang banyak dicari oleh para pengguna mesin jet cleaner. Mau tahu bagaimana saya mereview produk ini? Tonton video ini. Oke, ini dia mesin jet cleaner KL 2500 dengan desain terbaru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya tampilannya. Nanti akan saya tunjukkan ketika saya unboxing dari box ini. Sebelumnya, saya akan bacakan dulu keterangan yang ada pada box ini. Di sini dituliskan mesin semprot air high pressure cleaner KL 2500 versi kedua. Lalu di sini juga ada keterangan lifetime service warranty dan 100% spare part lengkap dan berkualitas. Nah, untuk spare part, teman-teman nggak perlu khawatir. Untuk produk dari mesin HL dijamin setiap produknya dilengkapi dengan spare part. Lalu selanjutnya di sini ada angka menuliskan 800 watt. Nah, mesin ini menggunakan daya di angka 800 watt. Lalu di sini juga ada keterangan 400 liter per hour atau per jam. Mesin ini menghasilkan rata-rata per jamnya 400 liter. Lalu di sini ada tekanan yang dihasilkan dari mesin ini di angka 150 bar. Lalu di sini juga ada keterangan dilengkapi dengan pengaturan tekanan air. Nah, nanti saya akan tunjukkan pada saat pengujian di mana letak pengaturan tekanan air. Lalu di sini ada keterangan website resmi dari mesin HL yaitu www.mesinhl.com. Nah, teman-teman bagi yang ingin cari tahu produk dari mesin HL bisa langsung saja kunjungi website resmi mesin HL di www.mesinhl.com. Selanjutnya di sisi lainnya dari box ini, di sini ada gambar aksesoris dari produk ini, kelengkapannya apa saja nanti teman-teman bisa dapatkan dari gambar ini. Lalu di sini juga ada keterangan auto stop system dan auto suction system. Nah, untuk kelebihan dari mesin ini akan saya tunjukkan pada saat pengujian dari produk dari KL 2500 ini. Berikutnya saya akan tunjukkan atau unboxing dari produk KL 2500 ini. Oke, inilah yang terdapat di dalam box KL 2500. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan KL 2500 dengan desain terbarunya. Nah, bisa dilihat ya. Untuk build quality-nya sendiri ini terbaik. Plastiknya cukup tebal sekali ya. Bisa didengarkan. Nah, untuk fiturnya ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Fitur pengatur tekanan. Bisa dilihat ya. Nanti bisa disaksikan juga pada saat pengujian coba. Nah, ini indikator penunjuk tekanan atau yang biasa disebut gauge pressure. Dan ini tombol on off di mana sudah dilindungi oleh karet plastik ya, jadi aman sekali ketika terkena air. Lalu selanjutnya kabel. Nah, kabelnya ini panjangnya 2,5 meter dan tentunya dengan kualitas terbaik pula. Oke. Untuk setiap produk dari mesin HL sudah dilengkapi dengan kartu garansi, di mana di belakangnya juga terdapat keterangan service center yang ada di beberapa kota di Indonesia. Bisa dibaca nanti teman-teman ya, bisa dicek juga, silakan. Lalu ini ada buku panduan yang sudah berbahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya ini ada gun dan stick. Untuk gunnya sendiri sudah kualitas terbaik dan berbahan tebal juga untuk plastiknya ya, buat kualitinya dengan desain keren juga ini. Oke, selanjutnya ini ada filter dan konektor untuk ke keran. Jadi teman-teman bisa menggunakan media keran atau media ember ya. Nanti disambungkan ke selang ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara instalasinya. Lalu ini ada inlet dan quick connector. Nah, ini juga disambungkan ke mesin dengan selang juga. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara instalasinya. Kemudian ada selang.
Nah, ini selang yang digunakan untuk ke media keran ataupun media ember. Yang tadi disambungkan melalui filter atau konektor seperti ini. Ini dia sambungannya, nanti saya tunjukkan. Nah, untuk sambungan ke selang sendiri bisa teman-teman juga upgrade untuk biar lebih panjang lagi. Dan yang terakhir ini selang presurnya ya. Selang presurnya ini tentu saja dengan kualitas terbaik dan tidak mudah gampang patah ya. Dia akan kembali lagi. Ya. Untuk high pressure-nya sendiri, selang ini mampu menahan di angka 5.800 PSI. Dan tentunya mampu menahan panas di angka 60 derajat Celcius. Dan selang ini kompatibel atau cocok juga digunakan untuk mesin PW70, PWC70, KL1900, dan tentu saja KL2500. Dan tentu saja untuk seluruh produk jet cleaner dari mesin AL. Oke, selanjutnya saya akan uji coba produk dari KL2500 ini. Dan ini adalah kelengkapan untuk kebersihan kendaraan teman-teman sekalian. Nah, mesin AL juga menyediakan yang di tangan saya ini adalah chassis washer. Nah, chassis washer ini fungsinya untuk membersihkan kolongan kendaraan teman-teman ya pada bagian bawahnya. Dan ini juga sudah dilengkapi konektor. Tinggal disesuaikan saja kebutuhannya sesuai dengan tipe mesin teman-teman sekalian. Dan ini juga ada tornado nozzle. Nah, tornado nozzle ini menghasilkan putaran air seperti tornado yang membuatnya jauh lebih kuat lagi sehingga mampu merontokkan kotoran yang menempel pada kendaraan teman-teman sekalian. Jadi dia berputar seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga sebagai aksesoris untuk kebersihan kendaraan. Nah, ini juga adalah foam lens atau tabung sabun salju. Dan ini tipe pertamanya, seperti ini bentukannya, ya, bulat panjang putih. Dan ini tipe keduanya. Nah, foam lens dari mesin HL ini juga merupakan best seller dari mesin HL karena menghasilkan sabun salju yang cukup tebal ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah selang ya, selang Premier. Nah, selang ini merupakan pendatang baru di mesin HL. Nah, selang Premier ini terdiri dari 3 ukuran, dari mulai 10 meter, 15 meter sampai 20 meter. Nah, kelebihan dari selang ini, nah ini wajib dimiliki ya teman-teman ya. Selang ini cukup tebal sekali ya teman-teman ya, dan tidak mudah gampang patah. Karena apa? Karena selang ini sudah dilapisi kawat logam ya. Nah, ini saya kasih sedikit review. Cukup tebal ya. Jadi dia tidak gampang patah. Jadi ini wajib dimiliki sekali untuk teman-teman. Dan dia tidak ada delay ya untuk selangnya, jadi sangat membuat kinerja mesin kita juga jadi lancar untuk mengeluarkan air. Nah, itu sebagian dari kelengkapan dari aksesoris dari mesin HL. Jadi kira-kira teman-teman wajib juga miliki. Oke, sekarang kita waktunya untuk melakukan pengetesan atau uji coba pada mesin KL2500 versi terbaru ini pada kendaraan di belakang saya ini. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan bagaimana cara menginstalasi baik dan benar supaya tidak ada kesalahan ya, menginstalasi pada KL2500 ini. Pertama-tama di sini ada 4 macam, 3 buah konektor dan 1 filter ya. Ini nanti saya tunjukkan mana dulu yang bebas sih sebenarnya mau dipasang yang mana aja. Tapi kita pasang untuk penggunaan media ke ember ya. Kita pasangkan dulu. Pertama-tama ini ada yang namanya inlet ya. Ini inlet dan ini quick connector ya. Nah, yang pertama kita pasang itu inlet ke mesin pada bagian sebelah sini. Nah, pemasangannya juga harus pas ya, supaya tidak ada kelonggaran. Lalu kemudian kita bisa pasangkan langsung ke quick connectornya seperti ini. Nah, untuk media selang untuk media ember atau keran pun kita pasang yang seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa ganti ya. Misalkan kerannya jaraknya lumayan jauh, kita bisa ganti yang agak lebih panjang ya. Nah, ini selang bawaannya seperti ini. Nah, kita pasang posisinya. Yang ada ulirnya di bagian belakang ya, lalu kita pasang seperti ini. Oke, kita kencangkan. Pokoknya semuanya harus dalam posisi yang kuat ya, supaya tidak ada kebocoran.
Kalau ada kebocoran berarti itu salah ya. Oke, sudah kuat. Kita luruskan selangnya supaya air masuk lebih mudah ya. Kita kasih pijitan-pijitan dulu. Oke. Nah, kalau untuk keran ini medianya pakai konektor yang seperti ini nih. Ini untuk keran ya. Nanti tinggal pasang ke ujungnya, langsung masukkan. Sorry. Nah, seperti ini nih. Ikat, putar sampai kuat, kita kencangkan. Nah, nanti ujungnya ini kita masukkan ke dalam keran. Nah, kemudian kita kencangkan lagi gitu. Nah, karena kita menggunakan media ember, jadi kita gunakan yang filter ya, teman-teman ya. Filter, nah ini dia ya, filter. Filter seperti ini, lalu kita masukkan saja. Dia nggak perlu pakai alat pengencang lagi. Nah, oke. Selanjutnya pemasangan untuk ke bagian selang high pressure. Nah ini dia ya selang high pressure-nya. Selang high pressure-nya ini dipasangkan pada bagian yang kuning ya. Kuning pada bagian sebelah sini nih. Oke. Kita tinggal masukkan saja selang high pressure-nya. Lalu kita kencangkan seperti ini. Dia ada ulirnya ya, jadi kita tinggal putar saja. Kita luruskan. Kemudian kita pasangkan ke gun ya. Ini gunnya juga ada ulirnya, jadi tinggal masukkan saja seperti ini. Kemudian kita putar. Nah, ini sudah terpasang dengan sempurna ya. Dipastikan semua juga dalam kondisi yang kuat ya, jangan sampai ada yang kendor. Oke, sekarang saya akan menunjukkan berapa watt yang digunakan ketika tanpa beban. Artinya tanpa beban itu selang dalam kondisi belum masuk ke media keran ataupun media ember ya teman-teman ya. Jadi kita tes dulu watt terkecilnya berapa ketika tanpa beban. Nah, kita nyalakan dulu ya. Ini di putaran barnya paling tinggi ya. Nah, itu dia ya. Untuk watt yang dihasilkan itu 385 watt. Ya, karena dia belum ada beban ya. Oke. Sekarang kita masukkan, nah kira-kira berapa watt yang dihasilkan ketika sudah ada beban ya atau air. Oke, kita masukkan. Kita nyalakan lagi. Kira-kira berapa watt yang dihasilkan. Nah, ini sepertinya sama juga ya. Putarannya di full, di mentok, paling mentok. Lalu kita coba. Oke. Kita tunggu. Nah, tadi kira-kira kalau saya hitung ya, untuk air masuk ke mesin itu hanya membutuhkan kurang lebih 2-3 detik. Jadi cepat juga ya. Oke. Oke, kita coba ya. Untuk tenaga yang dihasilkan, ini saya paling fokus ya. Nah, watt yang dihasilkan itu 866. Ya, tadi ya. 866. Oke, jadi tenaga makin besar ketika bentuk dari air ini kita rubah ke fokus ya. Oke, sekarang saya akan lakukan pengujian coba pada kendaraan belakang saya ini dengan menggunakan KL 2500. Nah, sebelumnya saya tunjukkan dulu kelebihan dari KL 2500 ini. Nah, KL 2500 ini ada dua fitur yang sangat menguntungkan, yaitu auto stop system dan auto suction system. Nah, saya tunjukkan dulu apa itu auto suction system. Nah, kalau auto suction system itu sistem penyedotan air melalui selang dan menuju ke mesin ya, sehingga air keluar dari sini. Jadi air mengalir melalui selang, dia menyedot melalui selang, kemudian memasuki mesin dan keluar lewat gun ini. Nah, untuk auto stop system itu fungsinya, nah bisa didengar sendiri ya.
Ketika sudah tidak digunakan, mesinnya juga akan mati. Dan otomatis kita bisa lebih mengatur daya watt lebih baik lagi ya, lebih hemat lagi. Oke, sekarang kita uji coba pada kendaraan. Karena untuk menyuci kendaraan, baiknya kita gunakan yang menyebar seperti ini ya. Disesuaikan aja sama teman-teman ya. Kira-kira berapa lebar yang mau digunakan. Nah, ini saya rasa cukup ya. Ini kalau kelihatan dari teman-teman ya. Ini cukup ya. Oke, kita semprotin aja. Ini pada bagian bodi tentunya akan lebih aman ya teman-teman ya. Dan sekali lagi untuk gunnya sendiri, ini gunnya udah paling terbaik lah ya teman-teman ya. Nah ini, tuh. Ini saya gunakan ember, satu ember ini. Tes berapa hematnya untuk satu kendaraan ini. Kayak belakangnya juga ya. Oke. Sebenarnya kegunaan dari jet cleaner ini lebih diuntungkan pada penggunaan air juga ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih hemat lagi dalam menggunakan air. Jadi lebih bijak lagi dalam menggunakan air. Oke, nah ini tadi saya sudah hampir semua sudah mengenai seluruh badan. Sekarang kita gunakan pada bagian yang lebih detail lagi ya, seperti ini ya. Ini fokus ya. Nah ini digunakan pada bagian-bagian yang kira-kira yang cukup padat ya, seperti pada bagian bawah atau bagian lainnya ya. Kita bisa atur lagi. Oke. Terdengar ya dari tadi ya bunyi auto stop sistemnya, itu membantu kita juga menghemat ya. Kenapa ya mesin KL 2500 ini merupakan best seller ya, itu dia tadi ya, kelebihan-kelebihannya banyak sekali. Jadi sangat menguntungkan sekali untuk para pengguna jet cleaner. Oke. Ini tadi saya gunakan di angka tekanannya di 200 ya. Jadi teman-teman bisa atur ya sesuai dengan kebutuhan ya, kira-kira mau di angka berapa. Oke, selanjutnya saya gunakan botol salju atau foam lens ya. Oke, kita akan gunakan foam lens dari mesin HL. Nah, ini dia ya foam lensnya ya. Ini merupakan foam lens edisi terbaru, Ridwan Hanif Special Edition. Ini foam lens 2.0 ya. Nah, ini juga merupakan salah satu best seller juga ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kehabisan lagi nih. Seperti halnya juga untuk KL 2500 yang selalu laku dan selalu habis di pasaran. Oke, kita coba pasangkan. Sebelumnya tadi saya sudah tunjukkan ya bahwa penggunaan pertama tuh tadi saya gunakan gun stick yang pendek ya. Ini kita copot dulu ya bagian depannya, gampang sekali. Tinggal putar ke arah kanan ya. Nah, ini dia. Nah, untuk menggunakan foam lens kita gunakan stick yang panjangnya nih. Stick yang panjangnya ya, seperti ini ya. Oke, kita pasangkan. Nah, kita putar ke kiri ya. Udah nyangkut nih ya. Nah, untuk foam lensnya kita sediakan juga konektornya. Konektornya ya. Ini konektornya disesuaikan juga untuk mesinnya KL 2500. Ya, untuk tipe lain juga diharapkan juga teman-teman membeli konektor yang sesuai dengan tipe mesinnya. Misalkan KL 2500 atau KL 1200, nanti teman-teman tanyakan saja ya biar lebih gampangnya. Jadi biar tidak ada kesalahan. Nah, untuk pemasangannya seperti ini. Jadi konektornya dipasangkan dulu ke foam lens. Oke. Lalu kemudian kita copot pada bagian foam lens biar gampang. Nah, kita pasangkan seperti ini nih. Pasangkan dulu biar pas. Nah, supaya lebih kencang teman-teman tinggal gunakan alat bantu kunci L nomor 6. Nah, di sini juga ada alat bantunya. Ini teman-teman bisa bebas ya gunain apaan aja ya. Bisa kain, bisa kunci Inggris juga bisa ya. Ini saya gunakan kanebo untuk mengencangkannya. Nah, ini benar-benar sampai dia kencang.
Jadi jangan sampai copot. Oke, kita sudah bisa pasangkan ke foam lensnya. Ya, kita putar lagi. Pastikan tadi sudah kencang biar tidak ada kebocoran ya. Ini asik sekali teman-teman ya. Foam lens ini menghasilkan sabun salju yang cukup tebal. Oke, kita pasangkan. Nah, foam lens ini sangat fleksibel sekali teman-teman ya. Tuh bisa dilihat ya. Ini bukan berarti dia longgar ya teman-teman ya. Ini karena membantu mempermudah teman-teman dalam pengerjaan. Oke, kita tes dulu ya. Oh, bukan main-main teman-teman ya. Ini tadi saya ceritakan juga keuntungan menggunakan jet cleaner, selain dia menghemat air juga bisa mempercepat pengerjaan ya. Oke, kita mulai saja. Kita atur ya. Nah, teman-teman biar nggak kecewa juga gunakan sabun yang cocok atau yang biasa teman-teman pakai ya. Jadi biar hasilnya juga maksimal dengan sesuai keinginan teman-teman. Oke. Kita coba ya. Ini saya pakai untuk seluruh ya. Nah, ini ada yang bilang, Bang kok makainya kayak boros ya? Nah, itu tergantung lagi tadi saya bilang. Diusahakan sabunnya juga harus tepat ya. Jadi biar nggak boros. Ini cukup segini udah cukup tuh. Ya, kecuali mau mandiin 1 RW mungkin ya, habis 1 botol. Oke, selanjutnya saya rasa udah cukup ya penggunaan foam lens. Kita copot. Kemudian kita pasang kembali. Ini busanya dilihat sendiri ya, turunnya sangat lama ya. Nah sekarang saya pasangkan yang pendeknya ya, kita pasang kembali. Pasangannya harus tepat juga supaya tidak ada ini. Nah, stick panjang ini memudahkan kita juga untuk jangkauan lebih lebar lagi teman-teman, jadi bisa biar lebih cepat lagi ya. Nah, oh jadi kita nggak perlu dekat-dekat, udah cukup. Oke, wah. Jadi jangan ditunggu lama-lama ya sebelum kehabisan lagi teman-teman ya. KL 2500 ini selain kelebihannya cukup banyak ya, dia juga mempermudah teman-teman untuk melakukan pembersihan. Dan sekali lagi kita juga bisa menghemat air ya. Jadi jangan sampai buang-buang air ketika sedang melakukan pembersihan seperti ini. Nah, jangan lupa kalau mau ngatur tekanannya juga bisa ya teman-teman ya. Di sini tadi bisa diatur, dikecilkan. Nah, biasanya mesin ini juga bisa digunakan untuk pengerjaan AC ya. Kalau yang punya usaha AC nanti tinggal disesuaikan saja, dan gunnya juga bisa disesuaikan ya. Mesin HL juga menyediakan gun untuk AC. Oke. Ini rekomendasi ya teman-teman ya, juga untuk pencucian AC karena banyak sekali juga menggunakan. Oke. Mencuci ini menurut saya satisfying ya, menyenangkan ya. Oke, ini dia ya kelebihannya ya. Nah, stick panjang ini juga ada manfaatnya, dia lebih jangkauannya lebih luas lagi ya. Oh, tinggal diatur lagi. Tinggal gini, Kang. Nah, untuk teman-teman nih, bagi yang menggunakan jet cleaner, seharusnya juga harus lebih tahu ya, karena manfaatnya juga menghemat air. Nah, tadi saya cuci, itu hanya cukup menggunakan 1 ember. Ember seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi jet cleaner itu juga mempermudah kita atau membantu kita menghemat air, juga bisa menghemat listrik, waktu juga ya, karena semuanya tentunya sangat membantu kita ya. Oke.
Ini sudah bersih ya teman-teman ya. Cepat sebenarnya ini kita kerjakan ya. Oke, itu saja review atau uji coba dari KL 2500 versi terbaru ini. Sekarang kita kembalikan ke studio. Nah, tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya bagaimana saya melakukan penguji cobaan pada mesin KL 2500 versi terbaru dari mesin HL. Kesimpulannya adalah mesin ini sangat wajib dimiliki dan jangan sampai kehabisan. Nah, untuk mendapatkan mesin ini, teman-teman bisa kunjungi website resmi dari mesin HL di www.mesinhl.com atau hubungi admin kami di 0813 507220. Atau bisa dapatkan di marketplace kesayangan teman-teman sekalian di Tokopedia, Shopee, dan Blibli dengan kata kunci mesin HL. Atau juga bisa dapatkan di toko-toko teknik terdekat di kota kalian. Demikian review untuk KL 2500, mesin HL, mulai langkah pertamamu dengan yang peduli.